Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan istihadah atau orang yang mengalami istihadah. Sekarang nomor yang 2 ya, istihadah yang kedua, mustahadah yang kedua, yaitu mubtada'a ghairu mumayyizah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mandi dan sholatnya orang mubtada'a mumayyizah ya sebelumnya. Sekarang kita bahas yang kedua nih. Orang istihadah yang kedua yaitu mubtada'a ghairu mumayyizah, yaitu orang istihadah yang belum pernah haid serta darahnya hanya satu macam atau tidak bisa membedakan warna darah, misalnya hanya darah hitam atau darah merah saja. Nah, hukumnya mubtada'a ghairu mumayyizah itu haidnya hanya sehari semalam dari permulaan keluarnya darah, lalu sucinya 29 hari setiap bulan kalau misalnya darahnya itu full 1 bulan ya. Artinya kalau darahnya terus keluar sampai sebulan penuh atau beberapa bulan, maka setiap bulannya 30 hari haid, maka setiap bulannya 30 hari maka haidnya sehari semalam, sedangkan sucinya istihadahnya yaitu 29 hari. Tetapi kalau keluarnya darah tidak mencapai sebulan ya, darahnya tidak sampai sebulan, maka haidnya sehari semalam dan lainnya adalah istihadah atau suci. Kemudian kalau pada 1 bulan darahnya tidak melebihi 15 hari, maka semuanya adalah darah haid ya. Mandinya mubtada, nanti akan dipaparkan juga contohnya dalam ilustrasi gambar. Mandinya mubtada'ah ghairu mumayyizah adalah mubtada'ah mumayyizah yang tidak memenuhi bukan adalah dan ya. Mubtada'ah ghairu mumayyizah dan mubtada'ah mumayyizah yang tidak memenuhi syarat pada bulan pertama, maka waktu mandinya setelah 15 hari. Ya, pada bulan pertama itu 15 hari. Jadi mengkodok sholat 14 hari. Tetapi bulan kedua dan seterusnya wajib mandi setelah melebihi sehari semalam jika tetap tidak dapat membedakan atau syaratnya kurang. Lalu sholat seperti biasa dengan cara yang akan diterangkan nanti insyaallah. Nah, ini ini ilustrasinya seperti ini. Ini contoh misalnya sebulan penuh ya, keluar darah sebulan tidak penuh, keluar darah tidak penuh dalam sebulan. Sebulan itu tidak penuh. Ini kan hanya 28 hari nih. Keluar darah ini misalnya tuh keluar darah dari hari pertama sampai keluar darah melampaui 15 hari, maka mandinya di hari ke-15 ya, di hari ke-15. Ini tidak penuh. Oke. Kemudian ini contoh yang kedua. Keluar darah hanya sebulan penuh. Ini sebulan penuh ya, hanya sebulan penuh ini keluar darahnya. Keluar darah dari 1 sampai melampaui batas 15 hari, maka mandinya di setelah 15 hari. Ternyata keluar darah penuh sampai 30 hari. Ini juga dihukumi haidnya ini sama. Haidnya hanya sehari semalam atau 24 jam. Gitu. Jadi puasa dan sholat yang ditinggalkan di masa ini sama ini wajib diqodok, wajib diganti seperti itu. Beberapa bulan tidak penuh, ini contoh yang ketiga nih. Ini contoh yang ketiga, beberapa bulan tidak penuh. Jadi dia keluar darah ya sampai beberapa bulan. Kalau ini nih kasusnya orangnya berbeda nih, tidak penuh sebulan. Kalau ini beberapa bulan, keluarnya beberapa bulan tapi tidak penuh sebulan. Beberapa bulan tidak penuh. Bulan pertama keluar darah, yang pertama ini bulan yang pertama ya. Keluar darah sampai melebihi dari 15 hari, maka harus mandi di sini. Lebih dari 15 hari maka harus mandi di setelah 15 hari ini. Maka ini karena ini yang dihukumi haid, ini kan darahnya satu macam ya, ini darahnya satu macam semua, tidak berwarna-warna, maksudnya tidak bisa membedakan warna-warna darah seperti tadi yang di awal kita jelaskan di video sebelumnya.
ini darahnya satu macam lebih dari 15 hari, maka harus mandi. Dan sholat yang tidak dikerjakan di masa ini harus diganti atau dikodok. Karena apa? Karena haidnya hanya dihitung hanya sehari semalam. Bulan yang kedua ini juga ternyata masih terus, ini kan sampai 15 hari ya, 15 hari keluar darah, lebih dari 15 hari mandi, ternyata darah masih keluar sampai 16 hari. Ini kan tidak penuh 1 bulan juga kan. Sampai 16 hari. Dan di sini nih udah mandi dan di sini istihadah kan. Seperti itu. Ini istihadah. Jadi yang di sini ini kalau sholatnya harus diganti. Puasanya juga harus diganti. Karena di sini kan pastinya nggak akan puasa karena dikiranya haid. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di bulan berikutnya setelah 16 hari ini kan suci nih, di sini suci. Ternyata di sini di bulan keduanya ini juga keluar darah, bulan kedua keluar darah sampai lebih dari 15 hari nih, sampai 20 hari di sini keluar darah satu macam sampai 20 hari. Nah, ini mandinya bukan di 15 hari lagi karena yang pertama kan sudah tahu nih kalau ini di istihadah. Ternyata di sini juga kayak gitu keluar darah satu macam, maka mandinya di hari setelah sehari semalam itu harus mandi. Di sininya istihadah ya, di sini harus ibadah seperti biasanya, seperti itu. Mandinya di setelah sehari semalam. Kalau di bulan pertama sudah mengalami istihadah, yang kedua juga mengalami istihadah, maka mandinya di hari ini, di hari ke sehari setelah sehari semalam. Bulan ketiga ini kan nggak penuh kan, ini nggak penuh, sebulan nggak penuh. Di bulan ketiga ini keluar darah juga sama, keluar darah satu macam. Nah, ketika keluar darah satu macam ini kan juga tidak penuh 1 bulan nih, hanya 25 hari. Maka ini mandinya setelah sehari semalam, setelah 1 hari gitu. Karena apa? Dari sebelumnya itu haidnya hanya sehari semalam. Maka di sini harus sudah melakukan ibadah seperti biasa. Bulan keempat ternyata keluar darahnya ini kan dikiranya sama dengan yang sebelumnya. Jadi setelah sehari semalam atau setelah 1 hari itu kan mandi, udah terlanjur mandi, udah terlanjur puasa, udah sholat dari sini kan, sudah mengikuti dari bulan-bulan sebelumnya. Ternyata darah berhenti di 15 hari, artinya tidak lebih dari 15 hari. Maka ketika darah berhenti di 15 hari ini harus mandi lagi. Dan yang dihukumi haid ini semuanya dihukumi haid, mulai dari sini sampai ke depan ini dihukumi haid. Kenapa? Karena darah yang keluar tidak lebih dari 15 hari. Seperti itu. Jadi di sini mandinya 2 kali. Kalau di sini sudah terlanjur puasa, terlanjur sholat, ya puasa dan sholatnya dianggap tidak sah menurut pendapat yang mu'tamad, menurut qaul as-sah ya, qaul sahbi. Jadi yang di sini dianggap haid dan dianggap tidak sah ibadahnya. Jadi kalau sudah terlanjur puasanya dianggap tidak sah, maka perlu dikodok juga, seperti itu. Kalau kasusnya seperti ini, darah keluar satu macam, tidak kurang dari 15 hari, tidak lebih dari 15 hari, mohon maaf, tidak lebih dari 15 hari. Maka meskipun di sini sudah dianggap suci, sudah ibadah, dianggap tidak sah, seperti itu. Ini kalau terjadi beberapa bulan tidak penuh. Ini kan dari tadi kan beberapa bulan tuh, tapi tidak penuh, seperti itu. Lebih dari 15 hari tapi tidak penuh 30 hari. Karena hitungan bulan itu kan 30 hari gitu. Oke. Berikutnya beberapa bulan penuh. Ini keluar darah atau istihadah. Melebihi dari 15 hari dan 30 hari penuh. Ya, 1 bulan penuh. Kemudian ini contohnya, misal dari hari pertama keluar darah, ini bulan pertama ya, bulan pertama keluar darah satu macam sampai melebihi 15 hari, maka mandilah dia. Mandi karena ternyata haidnya itu hanya satu hari 1 malam, maka di sini sama seperti yang tadi,
di sini sholat yang ditinggalkan harus diqodho, puasa yang ditinggalkan juga harus diqodho, seperti itu. Karena apa? Karena ini bukan termasuk haid, haidnya hanya sehari semalam. Kemudian di bulan kedua ini juga ternyata masih terus keluar darah kan, setelah 30 hari keluar darah di bulan kedua, satu setelah 1 hari di sini, maka dia harus mandi. Karena kan sudah tahu bahwa di atas ini dia keluar darah, dia haidnya hanya sehari semalam atau hanya 24 jam. Maka di bulan kedua ini harus mandi setelah 24 jam juga. Di bulan kedua ini haidnya juga sehari semalam. Ya, jadi mandinya di sini, mandi, setelah mandi ya udah di sini seperti biasa melaksanakan ibadah seperti biasa. Ini kan darahnya kalau keluar sampai 30 hari kan. Iya. Jadi kalau masalah mandinya sebetulnya sama. Di sini kan ini yang beberapa bulan penuh. Ya, beberapa bulan penuh. Mandinya di sini yang pertama setelah 15 hari. Ini yang beberapa bulan tidak penuh, mandinya setelah 15 hari. Ini yang pertama, bulan yang pertama. Bulan keduanya sama. Bulan keduanya setelah sehari semalam itu harus mandi dan bersuci. Di sini meskipun tidak penuh juga, mandinya juga setelah sehari semalam, begitu. Kemudian di bulan yang ketiga ini juga sama, mandinya juga setelah sehari semalam. Ya, ternyata darahnya tidak sampai lebih dari 15 hari, maka mandi lagi, sama seperti kasus tadi. Ya, di sini kalau sudah puasa maka puasanya dianggap tidak sah menurut pendapat yang mu'tamad ya. Tidak sah, maka perlu diganti, seperti itu. Perlu diganti. Dan kalaupun di sini tidak sholat, enggak ya, di sini sholat tentunya. Sholat tentunya ini. Karena di sini sudah mandi dianggap sah gitu, ternyata haid gitu. Ternyata haid. Maka di sini ini yang dihukumi haid dari 1 sampai 15 ini haid semua. Kalau ini kan keluar darah semua, ini sampai 1 sampai 15 ini darahnya satu macam keluarnya. Setelah 15 ini berhenti, maka haidnya 15 hari. Iya, seperti itu. Karena haidnya 15 hari, maka ya di sini nggak ada meskipun di sini puasa ya, misalnya puasa nih. Nah, di sini mandi dikiranya udah suci gitu kan, mandi. Terus puasa di sini ternyata berhenti di sini darahnya. Otomatis kan di sini semuanya haid. Haid, karena haid ya ini kalau di sini terlanjur puasa, maka di sini ya karena dianggap enggak sah, maka di sini harus diganti puasa yang di sini. Meskipun di sini sudah terlanjur puasa berapa hari tuh gitu. Ya memang seperti itu hukumnya. Semua hukum dan keterangan pada mubtada'ah ghairu mumayyizah ini berlaku bagi mubtada'ah mumayyizah yang tidak memenuhi syarat. Ya, contoh bulan pertama keluar darah hitam lebih dari 15 hari, maka mandi di 15 hari setelah 15 hari. Kemudian merah. Ini kan tidak memenuhi syarat yang tadi ya, maka haidnya yang pertama, haidnya hanya sehari semalam. Bulan kedua juga sama seperti ini ya, hanya sehari semalam meskipun darahnya keluar lebih dari 15 hari, 17 hari, kemudian merah gitu kan, tidak memenuhi syarat yang tadi nih. Ya, seperti itu. Kemudian bulan yang ketiga juga sama, mandinya setelah sehari semalam. Meskipun haidnya misalnya kayak gini, kasusnya kayak tadi tuh ternyata tidak lebih dari 15 hari gitu. Maka ini haidnya mandinya setelah sehari semalam, haidnya dihukumi semua kalau seperti ini. Ini seperti tadi yang dijelaskan ya. Nah, ini mubtada'ah ghairu mumayyizah dan mumayyizah yang tidak memenuhi syarat dihukumi demikian tadi kalau yang bersangkutan mengetahui permulaan keluarnya darah, misalnya jam 12.00 siang tanggal 1, tetapi kalau tidak tahu permulaannya darah maka hukumnya seperti orang mutahayyirah yang akan diterangkan nanti di belakang. Ada istilah mutahayyirah juga nih nanti tentang orang yang paham atau ingat dengan ukuran dan waktu
atau tidak memahami atau tidak ingat dengan ukuran dan waktu keluarnya darah, itu nanti ada pembahasan di mutahayyirah di belakang. Kita bahas satu-satu ya, insyaallah, semoga selesai. Kalau mubtada'ah ghairu mumayyizah itu darahnya tidak terhenti tetapi malah mengeluarkan darah yang berbeda warnanya dan lebih kuat serta memenuhi syarat tamyiz yang 4, maka haidnya tidak sehari semalam tiap bulan. Ya, tidak sehari semalam tiap bulan, tetapi yang dihukumi haid adalah darah yang kuat. Contoh, seorang wanita mengeluarkan darah merah selama 2 bulan, menyusul darah hitam 3 hari, maka hukumnya 2 bulan istihadah atau suci dan 3 hari haid, meskipun sebelumnya telah dihukumi haid sehari semalam dan suci 29 hari setiap bulan. Jadi wajib mengqadha salat yang ditinggalkan. Contohnya nih, tanggal 1 sampai 15 mandi, ya kan, keluar darah melampaui 15 hari kan otomatis mandi nih. Mandi, ternyata ini darahnya merah, yang merah. Kemudian merah sampai di 30 hari. Tanggal berikutnya, tanggal 1 nih, hari ke-1 berikutnya ini harus mandi, karena dari 30 hari ke 1 ini kan 24 jam tuh setelah merah. Ini kan mandi seperti tadi yang dijelaskan di awal tuh. Ini mandi. Setelah mandi ini keluar di sini, keluar darah hitam. Ya, keluar darah hitam di sini. Ini darahnya merah. Ini mandi di sini, kemudian di sini keluar darah hitam, maka mandi lagi di sini. Nah, ini contoh dari yang di atas. Contoh dari yang ini. Ini maksudnya mandi di sini karena ternyata yang dihukumi haid itu yang di sini nih, yang hitam. Ya, yang hitam ini yang dihukumi sebagai haid. Meskipun ini awalnya kan dikiranya di sini haid. Kalau ini ternyata dia bisa membedakan warna darah merahnya, darah hitam dan merahnya itu ternyata tidak tersusun rapi gitu. Misalnya ini 2 bulan keluar darah pendarahan selama 2 bulan gitu. Darahnya awalnya merah, dikiranya kan keluar darah merah atau ya satu macam gitu sampai 15 hari. Kan harus mandi tuh. Ya, harus mandi. Kemudian darah masih berlanjut merah. Ketika tanggal 1 berikutnya, bulan berikutnya mandi lagi. Darah masih terus berlanjut. Ternyata di tanggal 30 berubah warna hitam sampai di tanggal 3. Maka harus mandi di sini. Sampai di tanggal 3 darah hitamnya berhenti, maka harus mandi di sini kan. Nah, ini yang dihukumi haid. Kalau yang seperti ini, yang dihukumi haid dalam jangka 2 bulan ini, yang dihukumi haid hanya yang 3 hari ini. Hanya yang di belakang ini. Yang di sini, ini kan sudah terlanjur ini kan. Terlanjur dikira haid dari sebelumnya gitu. Maka sholat yang ditinggalkan di masa yang sini, kemudian mana lagi di sini gitu, di bagian pokoknya yang di bagian sinilah, sholat yang dihukumi di sini nih semuanya nih dihukumi sebagai istihadah. Maka sholat yang ditinggalkan di masa ini, di masa-masa yang di sini ini harus di qadha seperti itu. Karena haidnya dalam 2 bulan itu hanya yang 3 hari. Ini kalau seorang wanita itu keluar di 2 bulan menyusul darah hitam. Ya 2 bulan itu darah merah semua, kemudian baru hitam, maka hukumnya 2 bulan itu istihadah, 3 harinya yang haid. Ya, oke. Ini kembali kepada ini ya, merujuk ini, contoh ini merujuk pada ini, keterangan ini. Keterangan kalau mubtada'ah ya, sekali lagi ini hukum untuk mubtada'ah ghairu mumayyizah. Kalau mubtada'ah ghairu mumayyizah itu darahnya tidak terhenti,
tetapi malah mengeluarkan darah yang berbeda warnanya dan lebih kuat, ini kan hitam, lebih kuat dari merah, berbeda warnanya dan lebih kuat, serta memenuhi syarat tamyiz yang 4 tadi, maka haidnya tidak sehari semalam, tiap bulan, tidak, bukan sehari semalam lagi yang dihitung, tetapi yang dihukumi haid adalah darah yang kuat. Jadi ini, makanya contohnya seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk, sekali lagi, untuk mubtada'ah ghairu mumayyizah, orang yang pertama kali haid langsung istihadah, kemudian dia tidak bisa membedakan warna darah, baru mengetahui warna darahnya itu di belakang gitu, di akhir.